Semula, aku mengira suamiku akan marah setelah mengetahui keakrabanku dengan Pak Sugianto, mertuaku. Namun, rupanya tidak sama sekali, bahkan ia turut mendukung semua itu. Mungkin karena kesalahan suamiku waktu itu, sampai akhirnya aku harus adil membagi waktu antara suami dan mertuaku sendiri. Aku Rani Sulastyi, usia aku 27 tahun. Aku terlahir dari etnis campuran, ayahku orang Belanda dan ibuku asli Jawa. Sedikit gambaran, wajahku tentu Indo dan cantik, hidung mancung, dan banyak yang bilang jika posturku aduhai meski aku sendiri tak merasa begitu. Aku menikah dengan Mas Chandra 3 tahun yang lalu. Usia suamiku 28 tahun. Selama 3 tahun pernikahan kami belum dikaruniai anak. Suamiku sangat baik dan pengertian. Dia juga pekerja keras sebagai pegawai bank pemerintah dengan penghasilan cukup besar. Bahkan, ia bisa membiayai semua kebutuhan hidup sehari-hari kami tanpa aku ikut bekerja. Sebuah rumah lumayan luas beserta perabotannya dan 2 mobil adalah hasil kerja kerasnya. Semula, kehidupan kami berjalan normal seperti rumah tangga pada umumnya. Sampai akhirnya, semua berubah setelah kedatangan bapak mertua. Ya, suatu ketika bapak mertua berkunjung ke rumah kami. Beliau sebenarnya tinggal di kota kabupaten yang jaraknya 10 jam perjalanan dari rumah tempat tinggal kami. Tentu aku kelimpungan, tapi juga senang dengan kedatangan beliau. Bapak mertuaku bernama Sugianto yang berusia 56 tahun. Dengar semangat aku membereskan kamar untuknya. Sementara Chandra dan Pak Sugianto ngobrol di teras belakang sambil menyeduh kopi dan gorengan. Tak ada yang bisa menyangkal jika mertuaku itu berparas tampan. Di usianya yang tak lagi muda, Pak Sugianto masih tampak fresh dan rambutnya belum beruban. Berada di dekatnya membuatku berdebar dan memandang wajahnya membuatku bersinar. Namun sayangnya, dia bapak mertuaku. Aku tidak mungkin menunjukkan rasa kekagumanku padanya. Itulah perasaanku padanya dan aku tak mau dia tahu perasaanku yang sebenarnya. Jika bapak mertuaku tahu pun, mestinya hubungan kami layaknya mertua pada menantunya. Sudah selesai, Nduk. Tiba-tiba Pak Sugianto menyapaku di ambang pintu. Tinggal memasang sarung bantal saja, Pak, sahutku sedikit terkejut. Cepat ya, Nduk, bapak ingin istirahat saja, ujarnya sambil menghampiriku yang sedang memasang sarung bantal di tepi ranjang. Apa bapak mau diurut? Rini bisa panggilkan tukang urut ke sini, tawarku. Gak usah, Nduk, bapak hanya perlu istirahat saja, sahutnya sambil duduk tak jauh dariku. Habisnya bapak nyetir sendiri sih, kenapa gak pakai pesawat saja? Bapak sengaja pakai mobil, sekalian bernostalgia mengingat mendiang ibu mertuamu. Jelas bapak mertua sambil tersenyum. Iya, Rani tahu, tapi bapak kan udah tua. Kataku lagi, kamu ini seperti mendiang ibu mertuamu saja. Tiba-tiba dia mencubit hidungku. Sontak aku kaget namun senang. Ih, bapak, ujarku manja. Terima kasih, Nduk, kamu telah menjadi menantu yang terbaik. Kamu mengingatkan bapak pada mendiang ibu mertuamu. Kalian banyak kemiripan, ungkap bapak mertua sambil menggenggam tanganku membuat niat mulia itu hadir lagi di benakku. Ibu jauh lebih baik daripada Rani kok, Pak, kataku. Ya, terkadang bapak masih belum bisa melupakan ibu. Meskipun hampir 2 tahun ibu telah tiada, tetapi terasa seperti masih ada. Bapak sampai menangis saat merasa ibu sedang memeluk bapak, ungkapnya. Dan entah kenapa, aku merasa diberi jalan dengan ucapannya itu. Bapak bisa memelukku, ucapku secara spontan.
Bapak mertua menatapku sejenak, lalu memelukku. Tentu saja, aku sambut pelukan itu dengan sukacita. Menurutku, ini adalah pelukan yang terbaik, begitu ikhlas. Namun berdampak rasa yang berbeda yang melanda seketika. Namun kemudian aku harus kecewa. Tatkala bapak mertua melepas pelukannya, seolah aku menjadi seperti kehilangan semangat. "Bapak istirahat sebentar, kalau kebelabasan bangunkannya," ucapnya. "Iya pak," sahutku singkat. Aku beranjak. Namun sebelum menutup pintu itu, aku sempat menoleh karena bapak mertua yang tersenyum padaku. Begitu pula aku yang tersenyum padanya. Kulanjutkan langkahku menuju dapur hingga tak lama kemudian Mas Chandra menemuiku. "Bapak akan tinggal di sini selama seminggu, Mas. Harap kamu gak keberatan," ujar suamiku. "Iya, Mas," jawabku singkat. "Aku bahkan berharap dia tinggal di sini selamanya," uraiku lebih panjang. Lalu aku duduk di kursi meja makan dekat suamiku. "Mas juga begitu, tapi Bapak gak mau merepotkan kita katanya," ungkap Mas Chandra. "Coba Mas bujuk dulu, aku kasihan dia sendirian di rumahnya. Lagian aku mengerti, Bapak belum bisa melupakan ibu," jelaskan. Setelah ngobrol, aku mulai memasak untuk makan malam. Mas Chandra membantuku sambil ngobrol ke sana kemari. Saat masakan telah tersaji, aku mandi dan mengganti penampilan. Aku pilih daster sederhana, berharap mertua melirikku. Saat aku selesai, aku keluar kamar dan berjalan menuju dapur. Mas Chandra dan bapak mertua ternyata sudah menungguku untuk makan bersama. Sekilas aku melirik bapak mertua yang kebetulan dia juga memperhatikanku. Aku tersenyum saat menemukan raut yang berbeda dari mertuaku. Mungkin dia terkagum dengan penampilanku. Begitulah hari-hari yang kulalui setelah kedatangan bapak mertuaku. Aku berusaha saat akrab mungkin, bahkan tanpa sepengetahuan suamiku. Aku terkadang curi-curi pandang saat kami makan bersama. Dan rupanya bapak mertuaku pun ikut merespon sikapku itu. Tentu saja, aku bermaksud memberinya sinyal jika aku berharap lebih dari sekedar mertua dan menantu. Sampai suatu ketika, di hari kelima bapak mertuaku di rumahku, malam itu selesai makan bersama, kami bertiga melihat tayangan bola di TV. Kebetulan yang berlaga adalah Liverpool dengan rivalnya asal negara tetangga. Suamiku duduk di kursi tunggal berdekatan dengan layar TV. Dia memang gemar olahraga itu. Apalagi jika tim favoritnya yang berlaga. Tampak ia begitu serius dan fokus dengan tayangannya. Sementara aku dan bapak mertua duduk di kursi panjang berdampingan. Kami agak jauh di belakang suamiku. "Wow, hampir saja," ujar Mas Chandra dengan nada tinggi saat tim favoritnya menyia-nyiakan peluang. Di saat yang sama, bapak mertua merangkul bahuku sambil menatapku. Entah pikiran apa yang bersemayang di benakku. Tanpa ragu, aku mendekatkan wajahku hingga hanya berjarak sepersenti saja. Dan bapak mertua memberi sambutan seolah menyampaikan pesan yang tak terucapkan. Sementara Mas Chandra sibuk memperhatikan TV, aku dan bapak mertua semakin menjadi. Kami terus mencuri setiap kesempatan di antara kesibukan Mas Chandra yang memperhatikan tayangan TV. Sungguh dak-dikduk jantungku karena pertama kali demikian di dekat suamiku. Namun, sejenak kegiatan itu terhenti saat Mas Chandra hendak beranjak dari kursi. Dan untung saja ia tak menoleh. "Aku ke dapur dulu ambil minum," ujar Mas Chandra yang langsung beranjak berdiri. Sementara aku dan Bapak saling menoleh lalu tersenyum. Hingga semenit kemudian, Mas Chandra pun kembali lalu duduk di tempat semula. Tampak ia kembali fokus memperhatikan TV.
"Bapak kok sumuk ya di sini? Bapak di luar ya, Dra?" ujar mertuaku sambil mengedipkan mata padaku, dan aku tahu apa maksud mertuaku itu. Suamiku tak menjawab, ia terlalu sibuk dengan tayangan TV favoritnya. "Kalau gitu, Rani buatin teh untuk Bapak sekalian ngobrol ya," ujarku sambil tersenyum pada mertuaku. "Gak apa-apa kalau Rani nemenin Bapak kan, Dra?" tanya mertua pada suamiku dengan nada canda. Aku pun tersenyum lucu mendengarnya. "Iya Pak," celoteh Mas Chandra. Tentu saja aku dan Bapak mertua tertawa kecil sambil beranjak. Bukannya ke teras depan, kami justru menuju dapur. Sesampainya di sana, Bapak mertua pun memberikan sambutan lainnya. Bapak mempersiapkan langkah serta solusi permasalahan dengan mempresentasikan solusi hikmah kehidupan dunia fana. "Wah, beda sekali dengan masalah Mas Chandra, Pak," ujarku tersenyum sambil mengambil hikmah kehidupan tersebut. Aku memberi perhatian lebih sesuai saran Bapak mertua, membuat Bapak mertua sering memanggilku dengan nada pilu dan meremelek. Aku berusaha sebisa mungkin membawa masalah itu pada penyelesaian, begitu pula dengan mertuaku. Hingga tak lama mengeluarkan hikmah kehidupan pada waktu yang tepat dan menyelesaikan masalah tersebut. Sejenak Bapak mertua terpaku karena memang kali pertama melalui masalah kehidupan tersebut. "Beruntung sekali Chandra yang Duk, pantes aja dia kesemsem sama masalahmu," ujarnya membuat aku tersipu. "Ah, Bapak bisa aja, Ibu kan dulu juga gitu, Pak," kataku. "Kalau sama kamu, Bapak jadi nggak kepikiran Ibu lagi," sahutnya. Selanjutnya, Bapak mengambil langkah satset, aku pun turut menyesuaikan saran dan langkah tersebut. Dan jika boleh jujur, masalah beliau memang jauh berbeda dengan suamiku. Terbukti beberapa kali aku terbang ke Bandara Soekarno-Hatta dan kembali ke Bandara Juanda. "Kita sudah jauh, Nduk," tiba-tiba Bapak bicara demikian padaku. Sementara aku pun mengerti arti ucapan itu. "Rani sudah paham akan masalah Bapak," spontan aku mengatakan hal itu. Setelah obrolan tersebut, aku dan Bapak segera menyimpan masalah problematika tersebut. Namun di saat yang sama, tiba-tiba Mas Chandra datang menemui kami. Mas, ada apa?" tanyaku berusaha bersikap biasa. Sementara mertuaku lebih dulu pergi meninggalkan kami. "Di sini benar-benar sumuk ya," ujarnya membuatku gugup. "Iya Mas," ujarku menyembunyikan kepanikanku. Sebelum Mas Chandra bertanya lebih lanjut, aku segera beranjak. "Aku tinggal dulu ya Mas, mau masak dulu," lanjutku buru-buru berlalu meninggalkan Mas Chandra saat itu. Sungguh jantungku berdebar, ada rasa khawatir jika Chandra mengetahui masalah yang sebenarnya. Selesai masak, aku segera mengistirahatkan diri di kamar. Entah mengapa, ingatanku kembali pada hal yang baru saja kulalui. Aku senyum-senyum sendiri mengingat tingkah laku Bapak mertuaku. Namun di saat aku melamunkan hal itu, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Mas Chandra menghampiriku lalu duduk di sampingku dengan raut sayu. Aku terheran. "Kenapa sedih Mas?" tanyaku. "Ada yang ingin Mas bicara, Dek," sahutnya sambil menunduk. "Emangnya ada apa Mas?" tanyaku. Perasaanku menjadi panik karena khawatir Mas Chandra bertanya hal janggal. "Apapun yang akan Mas katakan nanti, percayalah Mas benar-benar mencintaimu. Aku harap kamu tidak marah," kata Mas Chandra semakin membuatku penasaran. "Ada apa Mas?" jawabku. Mas Chandra menghela nafas lalu berkata, "Dulu, kira-kira 8 tahun yang lalu, saat usia aku 20 tahun, aku membuat kesalahan." Tiba-tiba Mas Chandra meneteskan air matanya. Aku yang melihatnya menjadi ikut sedih.
Bicara aja Mas, sahutku. Aku pernah berselingkuh dengan ibuku. Aku yang tadinya merasa iba langsung terkejut mendengarnya. Sungguh tak percaya dan heran. Bagaimana yang bisa seorang anak demikian dengan ibunya? Jujur aku merinding mengetahuinya. Kamu gak bercanda kan Mas? Tiba-tiba aku menjadi keluh untuk melanjutkan ucapanku. Mungkin kamu masih gak percaya, tapi itu benar adanya, ujarnya sambil mendunduk. Ada keheningan sejenak sebelum aku bersuara. Lalu untuk apa kamu ceritakan semuanya padaku? Kenapa gak kamu simpan saja ceritanya untuk dirimu sendiri? Kataku tegas. Karena ada kaitannya ini dengan bapakku, jawabnya membuatku heran. Maksudmu apa, Mas? Mas Chandra menghela napas. Bapak mengetahui hal itu dan Bapak sangat terpukul dan sedih. Tapi semua percuma karena sudah terjadi. Semangat hidupnya hilang. Bahkan sempat beberapa kali mencoba mengakhiri hidup, tapi selalu kucegah. Akhirnya kami membuat perjanjian. Dengan perjanjian itu, Bapak akhirnya bisa mengobati kesedihannya, jelasnya. Perjanjian apa? Tanyaku. Maafkan aku, Dek. Dengan terpaksa, aku memberikan istriku pada Bapak sebagai penebus kesalahanku, jawabnya. Sontak aku terkejut bukan kepalang, bukan terkejut marah, tapi terkejut senang. Tapi tentu saja aku pura-pura kecewa agar terlihat natural. Maafkan aku, Mas Chandra tertunduk. Untuk sesaat suasana kembali hening, hatiku tersenyum. Bagaimana tidak, kini aku bersama dua orang yang sama-sama berarti dalam hidupku. Mas Chandra adalah suami yang baik dan pengertian, sementara bapak mertua adalah pria yang aku kagumi. Lalu aku harus bagaimana? Tanyaku pada Mas Chandra. Aku ingin kamu, Dek, menolongku, Dek, ujarnya memohon. Apa maksudmu, Mas? Kataku pura-pura menangis. Aku pikir Bapak telah melupakan perjanjian itu, tapi ternyata tidak. Tiba-tiba dia menanyakan hal itu dan aku tak mungkin melanggarnya, jelasnya. Jika aku menerima, apa kamu tidak merasa sakit hati nantinya? Apa kamu tidak khawatir aku akan jatuh hati nantinya? Apa kamu sudah memikirkan semuanya, Mas? Tanyaku beruntun. Aku sudah memikirkan hal itu. Aku merasa bersalah. Jadi, apapun nantinya akan aku terima dengan ikhlas, jawabnya. Baiklah, jangan pernah menyalahkan aku jika seandainya aku membuat perubahan dalam rumah tangga kita. Sekarang, aku akan bicara dengan Bapak, ujarku bergegas berdiri. Setelah menutup pintu, aku tertawa pelan dan segera berlari menemui bapak mertuaku di kamarnya. Tanpa permisi aku masuk, namun alangkah terkejutnya tak kala mendapati mertuaku sudah mempersiapkan semua masalah untuk menyambut kedatanganku. Dia tersenyum dan memberi kode sunyi padaku. Setelah menutup pintu, aku segera menyiapkan pekerjaan seperti sebelumnya. Bapak mertuaku segera menyambutnya dengan antusias. Pak, sebenarnya ada apa antara Bapak, Ibu, dan Mas Chandra? Tanyaku di sela-sela pekerjaan. Bapak yakin kalau Chandra sudah cerita sama kamu, jawab Bapak. Tapi kenapa Bapak nggak bicara sejak awal? Padahal aku sudah lama mengagumi Bapak. Bapak menoleh tak percaya. Sebenarnya Bapak ragu-ragu, namun setelah dapat sinyal kuat darimu, muncul masalah baru, Bapak makin membesar. Akhirnya, Bapak meminta kamu ke Chandra sesuai janji dia dulu, jelas Bapak mertuaku. Tapi percayalah kalau Chandra tidak akan melepasmu seperti Bapak pada mendiang ibu mertuamu, katanya lirih. Aku tersenyum dan malam itu menjadi malam berkesan.
Aku larut dalam masalah bersama bapak mertuaku. Bahkan suara pembahasan masalah itu mungkin didengar oleh suamiku. Setelah kejadian pertama itu, kami berdua pun jadi seringkali bekerja sama mencari solusi atas segala masalah-masalah kami. Setelah bapak mertuaku itu tinggal di rumahku, seringkali Mas Chandra mencari-cari alasan untuk pulang malam karena ia sengaja memberikan waktu yang cukup untuk bapak mertuaku merangkai aktivitas bersama diriku. Terkadang Mas Chandra pura-pura izin pelatihan keluar kota. Lama-kelamaan, aku pun jadi seperti jatuh cinta pada bapak mertuaku. Begitupun dengan bapak mertuaku itu. Sehingga apa yang telah terjadi terus berlanjut. Bahkan ketika bapak mertuaku sudah pulang balik ke kota asalnya. Ketika ada kesempatan, pasti aku pergi ke kotanya. Dan kami bekerja sama mencari keringat lagi dan lagi. Demikian kisahku dengan Pak Sugianto yang tidak lain adalah bapak mertuaku, bapak dari suamiku. Tamat. Oke, sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Namun di sini, kami selaku admin channel Narasi Biru hanya berbagi pengalaman saja, yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku ini. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya dari kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua, bosku, dan kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian bosku semua ya di video ini.